Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Era Widastri, mahasiswa semester 4 dari STI Kesturia Global Yogyakarta, program studi kesehatan masyarakat dengan konsentrasi kesehatan reproduksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi tentang anemia pada kehamilan atau anemia pada ibu hamil. Nah, untuk anemia pada kehamilan ini merupakan anemia karena kekurangan zat besi dan jenis anemia yang penanganannya itu relatif mudah dan juga bahkan murah. Untuk anemia pada kehamilan ini merupakan masalah nasional karena mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengaruhnya itu sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia. Anemia hamil bisa disebut dengan potential danger to mother and child atau potensial yang membahayakan ibu dan anak. Karena itulah anemia memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan pada lini kesehatan atau lini terdepan. Nah, menurut WHO kejadian anemia hamil ini berkisar antara 20-89% dengan menetapkan Hb 11 gram per sen sebagai dasarnya. Nah, angka anemia kehamilan di Indonesia ini menunjukkan angka yang cukup tinggi. Nah, untuk yang pertama ada kebutuhan zat besi pada wanita yang sedang hamil. Nah, untuk wanita ini memerlukan zat besi yang lebih tinggi daripada laki-laki karena wanita akan mengalami menstruasi dengan pendarahan sebanyak 50-80 cc untuk setiap bulan dan kehilangan zat besinya itu sebesar 30-40 mg. Nah, di samping itu kehamilan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah dan plasenta. Maka dari itu sering seorang wanita itu mengalami kehamilan dan melahirkan akan semakin banyak juga untuk kehilangan zat besi dan menjadi anemis. Kemudian sebagai gambaran berapa banyak kebutuhan zat besi pada setiap kehamilan itu ada bagan di mana untuk meningkatkan sel darah ibu sebanyak 500 mg Fe atau zat besi itu yaitu terdapat dalam plasenta sebanyak 300 mg Fe dan untuk darah janin itu 100 mg Fe dan untuk total keseluruhannya ada 900 mg Fe. Nah, untuk setiap persediaan cadangan Fe atau zat besi ini minimal, maka setiap minimal akan menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya. Nah, pada kehamilan relatif terjadi apabila karena darah ibu hamil ini mengalami hemodilusi atau pengenceran dengan peningkatan volume 30-40% yang puncaknya pada kehamilan 32-34 minggu. Nah, untuk jumlah peningkatan sel darah 18-30% dan hemoglobin sekitar 19% ini. Bila Hb ibu hamil sekitar 11%, maka dengan terjadinya hemodilusi akan mengakibatkan anemia hamil fisiologis dan Hb ibu menjadi 9,5-10 gram per sen. Nah, setelah persalinan dengan lahirnya plasenta dan perdarahan ibu akan kehilangan zat besi sekitar 900 mg. Saat laktasi, ibu masih memerlukan kesehatan jasmani yang optimal sehingga dapat menyiapkan ASI untuk pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Dalam keadaan anemia, laktasi tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua ada diagnosa anemia pada kehamilan, di mana untuk diagnosa ini dapat dilakukan dengan anamnesa, akan didapatkan keluhan yang cukup lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan mual muntah lebih hebat pada hamil muda. Nah, untuk pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan menggunakan alat sahli. Nah, untuk hasil pemeriksaan Hb sahli dapat digolongkan dalam beberapa, yaitu ada untuk Hb 11 gram per sen ini berarti si ibu tidak anemia. Untuk Hb 9-10 gram per sen itu berarti ibu mengalami anemia ringan, dan 7-8% itu ibu mengalami anemia sedang, dan untuk Hb yang kurang dari 7 gram per sen itu berarti ibu mengalami anemia berat. Nah, pada pemeriksaan darah dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu pada trimester 1 dan 3. Dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil mengalami anemia, maka harus dilakukan pemberian preparat Fe sebanyak 90 tablet pada ibu hamil. Kemudian yang ketiga ada bentuk-bentuk anemia, di mana untuk beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan darah adalah sebagai berikut ya, ada
Yang pertama ini komponen atau bahan yang berasal dari makanan, terdiri dari protein, glukosa, dan lemak, kemudian vitamin B12, B6, asam folat, dan vitamin C, dan ada elemen dasar seperti Fe, ion Cu, dan zinc. Kemudian untuk yang kedua ada sumber pembentukan darah, di mana itu ada sumsum tulang. Nah, untuk yang ketiga ada kemampuan resorpsi khusus halus terhadap bahan yang diperlukan. Kemudian yang keempat ada umur sel darah atau eritrosit terbatas sekitar 120 hari. Sel-sel darah merah yang sudah tua dihancurkan kembali menjadi bahan baku untuk membuat sel darah yang baru. Nah, untuk yang kelima yaitu terjadinya perdarahan kronik atau menahun. Ini bisa dengan gangguan menstruasi, penyakit yang menyebabkan perdarahan pada wanita seperti mioma uteri, polip serviks, penyakit darah, reaksi dalam usus seperti askariasis, ankylostomiasis, dan taenia. Kemudian berdasarkan faktor-faktor di atas, anemia ini dapat digolongkan menjadi beberapa. Yang pertama ada anemia defisiensi besi atau kekurangan zat besi, anemia megaloblastik atau kekurangan vitamin B12, anemia hemolitik atau pemecahan sel-sel darah merah lebih cepat dari pembentukan, dan yang terakhir ada anemia hipoplastik atau gangguan pembentukan sel-sel darah. Nah, kemudian yang keempat ada pengaruh anemia pada kehamilan dan janin, di mana untuk yang pertama ada pengaruh anemia terhadap kehamilan. Nah, ini dapat bahaya juga selama kehamilan, di mana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti dapat terjadinya abortus, persalinan prematuris, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, kemudian mudah terjadi infeksi, ancaman dekompensasi kordis atau Hb-nya ini kurang dari 6 gram per sen, kemudian bisa mengalami mola hidatitis gravidarum atau mual muntah yang berlebihan, kemudian perdarahan antepartum dan ketuban pecah dini. Kemudian ada pula bahaya saat persalinan ketika ibu mengalami anemia, di mana yaitu gangguan his atau kekuatan mengejan, kala satu dapat berlangsung lama dan terjadi partus terlantar, kemudian kala dua berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi oleh kebidanan. Kemudian kala uri dapat diikuti retensio placenta dan perdarahan postpartum karena atomia uteri, dan kala 4 dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder di atomia uteri. Nah, kemudian pada kala nifas ini kemungkinan-kemungkinan yang terjadi yaitu ada terjadi subinvolasi uteri menimbulkan perdarahan postpartum, kemudian memudahkan infeksi puerperium, pengeluaran ASI berkurang, terjadi dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan, anemia kala nifas, kemudian mudah terjadi infeksi mamai. Kemudian setelah tadi bahaya terhadap kehamilan, ada pula bahaya yang akan dialami janin, di mana anemia akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Akibat anemia dapat terjadi gangguan dalam bentuk abortus, kemudian terjadi kematian intrauterin, persalinan prematur tinggi, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan terhadap si bayi, kemudian bayi itu mudah mengalami infeksi sampai kematian perinatal dan inteligensia rendah. Nah, untuk pencegahan anemia itu sendiri yaitu harus banyak-banyak konsumsi pangan lebih banyak dan beragam seperti sayur, buah, daging, seperti itu. Kemudian mengkonsumsi makanan yang kaya vitamin C yang dapat meningkatkan penyebab zat besi. Yang selanjutnya ada untuk penderita anemia ringan, sebaiknya mengupayakan perbaikan menu makanan yang mengandung zat besi seperti telur, susu, hati, ikan, daging, kacang-kacangan, sayuran yang berwarna hijau, dan buah. Kemudian menghindari substansi penghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil ini ada banyak ya, seperti ekonomi, sanitasi makanan, bagian makanan dan pangan, daya terima terkait makanan, prasangka buruk pada bahan makanan, kesukaan pada jenis makanan, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya untuk penyampaian anemia pada ibu hamil. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.